Ada Isanshin mau nih sekarang, Sekis, Assassin kah? Atau Lancelot? Isanshin. Isanshin ternyata. Oke. Sesuai dengan ya udah CFU memang mau mengarahkan SRGOG untuk milih Lee Sun Shin berarti kan? Ya kalau Lee Sun Shin kayak begini lawannya Fredin tinggalin dulu nggak sih? Nanti pick ketiga kan? Iya, atau mereka kan bisa ngelawan juga dengan Lancel Buno untuk bisa langsung mendeketin aja gitu loh. Iya. Jadi mereka bisa adu-aduan farmingnya cepet, adu-aduan damage-nya juga cakep gitu loh. Ya. Tapi memang secara statistik ini kecenderungan CFU ini mainnya tank fighter. Iya. Buat jadi jungle. Detektif kan? Namanya detektif kan? Detektif Fredrin on duty. Uranus dan juga Pasha. Oke. Ya mereka bisa main Fred terus-terusan. Ya. Ini Uranus kita belum tahu nih di mana nih. Kok kemungkinan XP ya kalau aku lihatnya ya. Iya. Meskipun ya Karena wadu juga ya. satu wadu terus juga kemarin tinggal lihat statistik dari Uranus main di jungle itu Nggak bagus, Om. wah bukan nggak bagus lagi babu loh. Suram. Iya benar. Kayak early game-nya kalah juga. Lapo-lapo ini good option untuk SRG kalau mereka mengambil. Tapi ternyata Kalea Yang seharusnya menjadi rebutan didapatkan oleh SRGOG untuk Yums. Kalea ini berarti mereka memang sudah strong banget untuk divisi pemberian damage. Yap. Atau di sini mereka mau ngebelokin lagi Om di mana? Lancelot ternyata. Gua pikir tadi wah mau ditabrakin lagi nih pakai tank jungler entah Freddy atau Baxi atau tahu. Tapi kan ya mau gimana Baxi yang udah di ban kan udah gak bisa lagi gitu. Dan ya karena udah ada Uranus ya mereka mainannya untuk ke Lancelot juga. Lancelot Om, ini dia. Salah satu hero yang memang cukup ini ya, pick rate-nya besar untuk Lancelot. Banyak tim yang memang suka untuk lepasin Lancelot. Sejauh ini Om, pemain Lancelot. Oke, Siapa? Cartesi. Betul. Beda ya Lancelot dan Kaltis. Beda. Beda. Tusuk. Buset, terkenal. auranya plus 1000 lah, plus juta. Kalau pakai Lancelot. Selanjutnya lulus ya Lancelotnya nanti. Kalau timnya ketemu dengan dia ya. Oh, No Pop juga salah satu jawaban untuk Lancelot. Ini pangcernya bisa dikejar. iya. Dan ngebahas kayak sekarang udah punya tiga kiri tiga kanan masih hero yang masuk ke dalam meta dan high priority untuk masa MSC ini. Ya. Isanshin Kalea Kimi ya ini ya. Prayo juga sih sebenarnya. Dan ini sebenarnya memaksakan buat Parsianya untuk pakai Purify. Dan aku lebih concern buat Parsia sih, karena Parsia bisa diangkat terus-terusan dengan si Kalea. Bisa juga bisa ditabrak nanti dengan Isanshin. Ya ini deh hero-nya dari Boxy juga Ditutup ya? ditutup Om gitu loh. Masalahnya kan pick off-nya kalau menurut aku sih yang balas pick off lagi gak sih kalau kayak gini? Iya, tapi Dari mau siapanya? kemana gitu loh mereka mau balas pick off-nya. Pakai siapa? Iya, pakai siapa? Beberapa hero sebenarnya masih ada ya sebenarnya kayak Kaja juga atau gimana itu bisa dilakukan dengan efek. Tapi aku suka kalau misalnya ya dari boxingnya ini pakainya Mino. Sekaligus di pick kan. Biar nggak dipakai dengan Yums nanti. Yums kalau Mino. Oh iya. di game kedua. Enggak di game ini sih. Atau bisa jadi Hilda nggak sih yang penting dipakai sama Yum Som? Asumsinya EXP-nya ke Kalea. Ah, Karena ini kan flash. Ini gold juga bisa loh di timingnya. Tapi memang besar kemungkinan Kaleanya bisa masuk ke roamer ya. Dan Harit ya. Ya atau mungkin nanti kalian tetap akan menjadi roamer Hilda XP gitu loh. Banyak loh sekarang ya. Banyak Malah banget. banyak flex. Iya. Bahkan ya, loh di babak World Cup kan kita ngeliat Isanshin jadi gold player. Iya. Siapa yang berpikir? Ya tentu suram dong. tidak ada. Tapi ada gitu. Tapi ada Bude. Di wildcard tuh kita bahagia waktu itu. Iya. Karena bervariasinya ekstrim di situ. Semua posisi ditempatin dengan hero-hero yang kita merasa, oh ini kok bisa ada di sini dia gitu. Bisa, tapi Danger. ya kalau kita ngeliat SRG seharusnya akan masih mirip-mirip ya. Dan ngelihat 4 hero udah dijawab apa nih enaknya dua sama SRG. Karena mereka sudah Untuk komplitin atau untuk fokus ke lawan? mereka butuh badan yang pasti sekarang sih. Aku suka Lapo ya kalau ketemu dengan Uranus. Lapo gak di ban kan? Oh apa ya? Udah. Wow. Wah, ini lebih sakit lagi. Dan juga Ruby. Oh Ruby Gold ya. Ruby Gold direct juga untuk menalangi kiri kanan. Long time no see dan Dayret adalah hero yang cocok buat hero tebel-tebel. Ya itu satu yes. Dan sangat menyiksa di lane. Ya, Ya, ini waduh benar-benar waduh kondisinya. Yap. Ya udah ini emang bener Om. Kalau kayak begini pakai PCC lagi nggak sih Om? Kayak PCC enak sini. Yang seperti apa Om bilang tadi, entah itu Mino, entah itu Taiki atau apa. Ya karena
Walaupun yang ngeganggu bakal banyak, Pak Ruby di sini bisa pengganggu dan pengacau banget loh. Tapi dia gimana cara survive di lane ngelawan Granger? Ruby pasti cuma bakal Oh badan badan. rupanya. Efisiensinya. Badan. Wow, oke. Menurut gue dari SMG mereka udah bagus banget sih. Kayak laning mereka pasti bakal menyiksa tim Fanja juga. Ya mereka tinggal nunggu jauh. Sekarang Sekarang udah langsung jatuh cinta kepada Sarjoji. ya aku suka dengan direct pick. Direct pick. Nyiksa di lane. Karena direct dan menyiksa laningnya. Kalau apa lo? Chef O. Karena Let's go badan. Oke, jadi sama-sama kecintaan satu sama badan, satu sama darat. Gimana nih? Kita akan mendengar langsung kepada caster. Silakan monggo Ranger Mas dan juga Len Kocul. Ya, terima kasih banyak buat dengan Monster, Wong dan juga Pak Pulung tentunya. Dulunya mungkin cinta dari salah satu tim ini, tapi kalau kita berdua cintanya sama tim Indonesia tentunya juga. Betul. Ya, angkatan nanti. Benar. Tapi tiga Purify, CFU respect sekali ternyata ya. Respect gaming. Harus wajib karena ini penentuan. Kalau gugur, mana lanjut? Makanya kayak mereka harus benar-benar full power bisa dibilang. Tapi gue suka banget match up antara Samsin versus Lancelot itu pure mechanical. Yes. Benar-benar tergantung pilot. Iya, katakanlah itemnya kalah 1 atau 2 sama-sama akan bocor kok. Walaupun keramakan Poranda bikin waduh itu ya. Wah, Waduh. udah waduh. Udah benar-benar waduh sih sebenarnya kalau Uranus di EXP ketemu Kardayan. Coba gue lebih suka Uranus XP Ji daripada Uranus Jangka. Ya tapi kan ini kita bakal melihat apakah akan ada following up. Ternyata kalau nanti di dalam eksekusinya walaupun match up-nya menang, eksekusi tetap menentukan ya balik lagi. Iya. Gue setuju banget kayak kemarin sempet kan ada pick off tanpa burst damage. Iya. Ada initiate single target tanpa adanya follow up damage yang besar. Tapi ternyata bisa juga. Kalau sekarang gue ngeliat kaliannya, dia bisa ngebanting ke belakang, senang slam, dan di follow dengan darat. Ya sepertinya ada sedikit technical issue dulu sebentar lagi. Issue. Ya kita kalau ngomongin dari SRG OG, ini memang agak cukup menampar kita semua ketika melihat defending champion itu turun ke arah low bracket. Betul. Cuma ini juga menandakan kalau misalnya di IWC tahun ini berbeda. Banget Ji, sumpah. Semua region tuh berkembang sangat pesat. Yang gue kaget tuh ya, dari tim Spirit sama Aurora. Kalau gua tim Spirit gak kaget sih, gua Aurora jujur kaget. Karena perkembangannya loh maksud gue, perkembangannya tuh drastis banget. Kayak dari spesifik ya. Di IWC kemarin misalkan kayak di one shotnya itu nggak se ekstrim, nggak segila sekarang Ji. Iya betul. Kalau di tahun kemarin kayak Hiko waktu itu kan yang bagus banget. Dan orang yang gaming Turki juga sama. Gua kemarin sempat dengar dari temen gua kalau katanya di Turki itu hampir semuanya itu main Mobile Legends, semua kalangan. Di pinggir jalan katanya banyak yang mereka bermain Mobile Legends. Udah berkembang banget berarti. Berkembang banget. Pesat banget ya. Dan sekarang berarti harusnya di region Turki udah mulai dikumpulkan gitu loh fansnya. Udah mulai diatur. Benar. Dan katanya di ECA juga besar banget. Ya semakin banyak yang main akan semakin banyak saingan juga untuk professional player ya. Jadi regenerasinya tinggi. Benar. Regenerasi yang tinggi menciptakan ekosistem kompetitif yang tinggi juga. Makanya gua ngeliat mereka tuh cepet banget loh progresnya. Makanya. Ya masih justru yang di luar ekspektasi gua kemarin tuh masih di region ini ya, China. Oke. Masih di luar, maksud gua berpikir kayak mereka akan wow gitu loh perkembangan. Diatur, tidak terkumpul, itu akan jadi bahaya gitu loh. Iya. Nah tapi kita tentunya akan sebentar lagi menuju ke lane of down. Tanpa berlama-lama, kita bakal melihat match yang menegangkan. Match pembuka, kalah gugur, menang lanjut kali ini. SRGOG versus CFU. Perwakilan dari First Blood langsung Yoms. Wow, di depan sana First Blood langsung didapatkan atas OP. Dan box CCC harus menukar belakang dengan damage yang besar dari Stromy. Flicker tidak mau dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi dengan adanya OP yang hanya cuma memiliki Purify, udah dia nggak bisa kemana-mana lagi. Ya biasa ya, kita tahu lah ini early game. Apalagi OP-nya maksa, udah apa tapi lumayan sih. Ya setidaknya at least ya. XP-nya jadi ya sama, tapi di bagian top lane kram ya. Ini nih match up Direct, ya kita tahu lah kan Direct pasti kuat banget, dia punya armor break. Raja laning lah bisa dibilang, Direct ini salah satu rajanya laning. Keras, tapi kalau gua lihat ya, Direct ini cukup pakai hybrid aja udah cukup loh. Satu Satu damage saja, satu Arax. tergantung sih Ji. Kalau misalkan ada yang mau nyiksa banget, banyak yang bikin Hepta juga. Iya. Hepta sih yang make sure sekali lompat combo mati. Iya, Biasanya. Tapi kalau gue lebih suka War Aksi, dia bakal lebih sustain aja. Abis itu ditambah hybrid, itu Uranus kayak
ya udahlah gue duduk aja dibandingkan gue harus di laning. Jangankan Uranus, Ji. Semua itu dia. Dia kayak lompat ke depan tanpa takut apapun. Tapi memang konsep Dirot ya. Emang menurut gua harus berani tukar sih. Betul, karena Derot ini sama kayak Alucard, we can jump and win. Iya, kadang win, Kadang lose, kadang musuhnya yang win kan. iya, kadang win, kadang lose, kadang we can jump dan dikacangin gitu kan. Makanya. Sementara kalau lihat dari gold lane, Ruby, kemarin gue udah sempet bahas juga kan. Ruby gold lane, ini terbilang kuat karena dia punya range yang lumayan jauh untuk adu lasit dan ada spell farm juga. Dari awal dia udah punya spell farm kan. Dan ngomongin ke arah Ruby di arah gue, ini juga untuk komposisi SRG ini nggak bermasalah. Karena Iya. mereka pondasinya juga udah punya 2 marksman secara tidak langsung gitu loh. Benar, di Sunset jadi hyper carry-nya nanti. Kimi bisa jadi utility atau buset. Ini Dan satu lawan lihat, dua loh. 2 lawan 1 ini nggak bakal bisa terlalu kuat melawan Kram. Dengan adanya Kram, dia Festival of Blood, lihat Breastman dan juga Trill di depan sana. Waduh, memilih mundur harusnya. Dan Boxy CC kalau dia terus di laning yang sama, ini akan rugi banget untuk CFU Gaming. Karena banyak banget yang Nice. bisa mereka lakukan. Nice banget, waduh dia freeze lane ya. Dan dia pakai basic command juga ya. Jadi regen HP dan mananya ini kuat banget. Gak gampang sebenarnya untuk pressure ke lane di XP tadi. Tapi Turtle langsung diserang tanpa ragu. Informasi didapatkan, fokus menuju ke arah OP, tapi langganan Mountain Shocker, tidak ada lagi Purify. Sekis masuk ke dalam dalam dan waduh, dia membalaskan dendam di laningnya yang kesulitan untuk bisa menghadapi sosok dari Kram. Kram di depan sana mencoba untuk melawan zoning dari waduh. Target utama mereka, tapi nampaknya Yums masih berada di level 3, tidak memiliki Tsunami Slam dan Boxy CC. Nggak kuat sih. Harus mundur ke arah belakang. Hati-hati ya, Ruby-nya ada di tengah. Fitra Strike. Pada rasa menuju ke arah depan. Dan waduh, kembali lagi menjadi badan untuk pasukan tim CFV Gaming. Kembali lagi waktu yang banyak diberikan untuk Sekis kembali menuju ke arah Turtle. Apakah berhasil mereka mendapatkannya? Ataukah mereka akan mencoba untuk mundur ke arah belakang? Belum ada face crack. Kram berada di level 4 dengan detektif di depan sana. Turtle-nya. Turtle-nya bakal lepas dan satu team fight yang mungkin sudah dimenangkan CFV Gaming tidak berimpact terhadap satu objektif. Itu dia. Karena ya memang mereka mau banget Turtle-nya sih. Kelihatan banget dari Sekis yang baru spawn. Langsung hadir lagi dan Yums mau dipanis. Bakal coba dipaniskan. Oh, Vendor tidak dapat dua. Momentumnya tidak ada eksekutor dari Stormy. One last hit. Dengan Flicker mencoba untuk mengejar ke belakang. Anu Vendor yang sangat baik, tapi sayangnya tidak ada pertukaran Samsung. Itu dia. Dua loh tadi yang kena. Mereka dapetin Boxy dan OP. Tapi sayangnya ya follow up damage-nya masih kurang. Untuk Slower Giant mereka harus farming dulu sekarang. Mereka harus sadar nih kalau temponya nggak bisa diajak buru-buru. Yisanshin memang kuat di level 4 karena ketika punya turtle ship yang memang sakit sekali juga damage-nya. Tapi targetingnya itu loh yang lumayan susah. OP jauh banget, Boxy bisa counter, Sing juga sama. Jadi jangan sampai nih dari Slangor Giant ke bawah dengan temponya. Kalau kebot dengan tempo ini sih agak cukup merugikan untuk Selangor Giants ya. Sangat Karena mereka merugikan. juga nggak harus early banget galak. Mereka mainin mid game-nya udah dominasi dari seluruh objektif aja udah cukup. Karena beda, Marksman-nya ini memang udah farming dari awal. Marksman-nya emang jungle gitu loh. Jangan sampai tiba-tiba mereka nih yang dimana punya pick off metode dari Tsunami Slam tapi nggak ada follow up-nya, itu malah kayak kemarin Ji, sering banget kita lihat juga Gian. Jadi ada yang nge-pick off tapi nggak bisa di finishing, Iya. malah dibalikin. Iya, Terus betul. ketika goalnya udah jauh, pick off-nya tuh percuma banget. Siapapun yang diangkat jadi kayak Masih hidup. kurang damage bener, masih selamat. kecuali ya perbandingannya pick off 1 lawannya ada 4 di sana ya. Dikeroyok. Case dikeroyok udah case-nya beda di situ. Jumlah ya pasti unggul, udah langsung kasusnya beda lah. Sementara mereka punya kekuatan early juga dari Kimi. Pressure Kimi di early itu nggak bisa dianggap remeh. Sakit banget loh. Wah ini sampai kita lihat ya, Sing menuju ke arah mid lane. Iya, dia Iya. ambil golin. Dia mengambil dulu ke arah pasif yang terlebih dahulu. Sedangkan Kram agak sedikit terlambat untuk bisa melakukan sedikit rotasi. Indonesia sudah menuju ke arah bottom lane karena standby untuk objektif yang kedua. Dan ingat, objektif kali ini Boxy berada di level 5. Dengan kondisi saat ini dia bisa mundur ke arah belakang. Waduh, masih bisa selamat. Oh nggak purif? Tak ada Purif, tak ada Tsunami Slam. Membuat CFV Gaming sepertinya tidak terlalu rugi. Oke, Open Vision Turtle akan coba untuk dikontes. Tapi Box CC sudah berada di level 5. Ingat, Fisker dan juga Face Break di depan sana. Menuju langsung ke arah belakang setelah membaca Sekis ter-take down kembali. Untuk kesekian kalinya, Purify Gaming tidak save the day for this time. Terbakar dengan adanya Kram. Mereka berhasil mendapatkan objektif. Box itu bang, double kill, looking for triple kill. Kram. Sang Raja Laning di area EXP mengamuk dan berhasil mendapatkan triple kill di depan mata plus Turtle. Itu dia, walaupun memang Sekis menjadi korban karena memang targetingnya bagus sekali sih tadi. Fist crack-nya langsung connect ke Sekis, bahkan tanpa Vitalize Strike. Kombonya udah jalan, udah masuk. Untungnya Tsunami Slam tadi mengarah ke arah detektif, makanya nggak ada retribution yang bisa digunakan. Triple kill plus Turtle, ini keuntungan yang masuk langsung pribadi ke Kram. Turret destroy juga.
Ini tajir semelintir sih Oh Kram ya. iya, Kram yang terlalu kuat di lane, dimana detektif bersama dengan Waduh gak bakal kuat untuk melawan 1 versus 2. Mantan show akan di pop up. Obi mencoba melakukan sedikit rotasi ke arah top lane. Kram Oh backup. terlalu kuat, tidak bisa di backup. Apakah akan ada Tsunami Slayer? Tsunami Slayer some point dan langsung Kram kali ini memfollowing up damage dari Boxy CC menunjukkan batang hidungnya. Nonton Noe dari bottom lane. Langsung ada eksekutor dari Sekis dengan bantuan dari Innocent. Oke. Tapi ini nggak ada anti-regen kah? Karena Kramnya tadi naik darahnya tuh banyak sekali. Dan ketika ada point kill lagi di bagian bottom lane tadi membuka potensi dari Altar Turret yang dihancurkan kembali. Selangor Red Giant. Mereka udah unggul 2000 gold dan akan naik terus. Midnya pun bisa dibongkar ya, 1 hit lagi nih. 1 hit banget midnya. 1 hit banget. Ini bahkan kalau mau dipaksa jujur Yum saja masuk pakai pasif. Iya. Pecah itu. Ya kalau enggak nanti tunggu aja. Nanti Stormy tembak sedikit juga tak udah. Iya, sudah selesai semua langsung. Udah tinggal segitu udah aman lah harusnya. Oke, dipaksa dipecahin. Dipaksakan. Oke. Tapi semua yang dilakukan CFU Gaming untuk early-nya seakan hilang sih. Karena turtle kedua tadi yang benar-benar bermasalah untuk mereka. Kramnya dapetin terlalu banyak. Dan ini nggak bisa. Sekarang detektif lawan Kram udah nggak bisa lagi. Walaupun dia bikin hybrid, tetap aja nggak akan kuat. Karena armor break dari Kram ini dahsyat sekali. Belum lagi dengan level yang lebih unggul kan. Statusnya juga akan lebih kuat. Oke, melihat kondisi saat ini para pasukan dari tim CFU Gaming, Atas Yashio. mereka akan coba untuk melakukan kontes kembali kah? Karena detektif udah di atas, harusnya mereka tidak di depan situ. Karena kalau di depan situ mereka bisa ditangkap. Lihat para pasukan dari tim Selangor Giants mencoba untuk melakukan rotasi dengan konsilnya cukup menakutkan. Avondit dikeluarkan bersama dengan Waduh. Purify pun masih coba ditahan. Karena dia tahu yang paling penting adalah Purify untuk menghadapi Tsunami Slayer. Ya. Kalau ada informasi masih pegang flicker dari Indonesia itu ya menjadi satu poin yang bagus juga. Buat dia nggak bisa dimakan juga. Tapi tiba-tiba naiknya banyak sekali goldnya. Dari 2000 menuju 3000 sekarang udah hampir ke angka 4000. Ini dia. Selangor Giant ya, defending champion. Nggak bisa dianggap remeh juga mungkin. Belum panas di kemarin hari. Sekarang mereka menunjukkan nih kalau memang mereka punya pattern yang bagus, punya tempo yang bagus. Lihat itemnya. Udah jadi Hunter Strike, udah jadi War Axe dari Sekisnya. Menuju ke arah Endless Battle. Mungkin kalau kemarin sempat ngelihat ada Husklaw juga ya untuk Hisamsin yang lumayan bagus untuk sustain-nya. Tapi Lancelotnya sudah dipastikan Lancelot hybrid ya, menuju ke arah Brute Force. Ya, Brute Force ya. Jadi setidaknya dia bakal bisa bermain, bisa sustain sedikit. Apalagi terlalu banyak crowd control di sini, Lim. Akan berat banget untuk sosok Lancelot yang all in menuju ke arah damage. Kalau dipaksa nggak bisa sih. Kalau under turret, gue rasa CFU masih tetap punya keunggulan. Iyalah, pasti. Mereka punya Bahadang kan, boxing yang bisa tiba-tiba datang, dapetin 2 atau 3 itu bisa instan juga. Sekarang udah ada Parsha dan ada Grangernya udah aman. Ya, yang satu hal yang tidak boleh dianggap remeh sebenarnya Parsha damage-nya sih. Damage dari Parsha ini agak cukup besar. Dan ngomongin ke arah Stormy sekalipun, ini cukup berbahaya untuk dia. Kalau misalnya tiba-tiba main dari arah boxy dan juga OP, itu dia punya trapping di tempat-tempat tertentu. Iya, Walaupun dia ada Yums ya, untuk nge-cancel itu tetap aja bahaya banget. menurut gue tetap nggak bisa sih. Damage dari Parsha akan tetap masuk. Pasti itu akan masuk. Itu yang mungkin harus kayak diperhitungkan oleh Stormy. Ya, Jadi rotasinya harus jelas. Kalaupun mau ekstrim, pastikan ada Mountain Shocker dulu minimal. ya terlepas dari siapapun yang di first break atau first crack gitu nanti tumbang atau enggak, tapi damage Parsha akan masuk. Sekarang item kedua menuju ke arah Bloodwing sepertinya sama seperti Kimi ya. Kayaknya mid lane udah jadi template itemnya lagi. Kalau kemarin tuh sempat ada Enchanted Talisman, Glowing One, dan Bloodwing. Sekarang mungkin Enchantednya bisa di skip. Apalagi dari 2 hero ini kan bukan tipikal hero yang butuh banget cooldown reduction. Makanya mereka langsung ke arah Bloodwing. Karena magic power juga gede banget. Tapi kalau memang mau cari opsi lain mungkin Divine Glaive bisa sebenarnya. Dan sekarang Lord sudah muncul atasnya Show. Dan waduh coba untuk ngebuka vision. Oke, dibuka visionnya. Coach Bakal Yo. dari pasangan Kram mencoba melawan zoning out. Kalau sudah dikeluarkan dia menuju ke belakang dengan adanya Tsunami Slayer. Di follow yang sangat sangat banget dan Sekis langsung menyelesaikan tugasnya. Membalikan kembali karena mereka mendulik. Kita detektif hampir menumbangkan Yul. Terlalu kuat lalu di depan sana. Udah tidak purify kembali dan akhirnya Kram mencoba untuk mundur. Lihat zoning out yang dilakukan oleh Kram. Oh, Kram benar-benar membuat para pasukan dari CFU Games akan ke arah sebuah harapan untuk bisa masuk ke final Time of Phantom with Flicker yang menutup jalan detektif yang bukan dengan detektif Fredrin-nya. Wah ini terlalu greedy bisa dibilang. Dimana tadi vision udah dibuka, yang ditangkap Boxy yang memang tidak punya Purify. Kita lihat dari replaynya, targeting yang begitu bagus. Dan lihat dari Kram, gak peduli apapun yang terjadi, Kram pokoknya kejar ke arah OP, kejar ke arah Sing yang benar-benar gak ada follow up damage jadinya yang bisa masuk. Waduh, beli waktu sebisa mungkin di bagian depan tadi. Tapi sayangnya ya bakal tetap tumbang. Apalagi gue ngeliat dari detektif dia masih mau ngambil purple loh. Itu dia, dan Kramnya ngikut. Itu yang permasalahannya. Dia masuk lebih dalam lagi dan keluarnya nggak pakai
Phantom Execution. Kalau dia pakai Phantom Execution mungkin miss target. Tadi masih cooldown soalnya. Iya, karena dia pakai pancar jadi ikut dan di depan sana si FKM kembali lagi ditangkap. Waduh, masih pertahanan 1 poin yang sangat worth it pertukaran antara Wado dan juga Yums. Setidaknya dalam kondisi owning seperti ini mereka sudah punya 8.000 gold di front. Walaupun laning management di mid dan bottom lane-nya aku ngeliat agak cukup kurang ya. Ya kalau memang mau far lane mungkin Lancelot ya bisa pegang walaupun tetap makan lama. Dan ya balik lagi untuk defensif yang lumayan oke dari CFU Gaming. Mereka punya high ground defense, mereka punya OP dengan fitur Ice Strike-nya. Yang dimana udah jadi Blood Wings juga. Kiminya bukan Blood Wing ternyata. Kiminya Holy Crystal. Wah ini damage-nya bakal outstanding sekali. Ditambah dengan Lancelot yang menuju ke arah Endless Battle. Ini juga udah bakal enak ya dari 3 item cooldown. Tapi ya, jangan salah nih, damage dari Kimi yang bakal sakit banget itu jadi ancaman. Waduh, bener-bener hampir aja. Tanpa point kill tadi Kram masuk lebih dalam lagi. Semua Soski menunjukkan granat shutdown. Akan di following up, tapi tampaknya Kram tidak bisa diselimuti lagi dengan cover oleh tim Selangor Giants. Oh dikejar, kunci. Hostile Gaming terjadi, Innocent menjadi tangga utama dengan hanya Foxy dan 1 point kill kembali dapat dari Innocent. Pertukaran di arah Sing. Dia 2 point kill yang sangat baik. Ditukar dan Tsunami Slam dari belakang memberikan detektif yang hilang. Ditelan oleh Stromy. Double kill didapatkan. Blunder yang dimiliki Selangor Giants diatasi dengan baik oleh Innocent. Save benar-benar mereka berhasil diselamatkan harinya. Innocent save the day untuk Selangor Giants. Ini miss target sih. Dimana inisiatif ke arah Innocent tapi nggak ada follow up lagi. Sementara lihat defensif. Mountain Choker ke belakang targetnya Poppy. Kali ini tidak purify kembali dan FCF UKM berada di depan mata. Pistol mereka masih terlalu lama sing. Available udah kembali lagi ke Land of Dawn. Restoration time sudah tidak ada lagi. Tapi 2 pistol akibat kegagalan mereka menumpahkan Innocent. Menimbulkan hasil yang sangat buruk. Itu dia. 2 best turret yang hilang plus Lord yang muncul. Momentum yang begitu tepat, misplay tadi dari Kram. Seakan jadi tidak masalah sama sekali. Dan Lord mereka akan eksekusi secara cepat. Mungkin gak akan cukup waktu yang dibutuhkan oleh CFU untuk hadir ke sana. Berarti pilihan terbaik untuk CFU adalah defense free Lord untuk Selangor Giants. Wah, ini berat banget sih sebenarnya untuk CFU Gaming. Pertama, mereka walaupun nargetin karakter, terlalu banyak waktu dan soft skill. Kedua, mereka menargetkan ke arah Innocent. Lihat Innocent-nya dari kondisi yang dalam under banget, dia tetap survive. Satu hal doang sih tadi. Karena gue ngeliat dari Lancelot-nya, dari detektif, itu langsung ngejar target yang lain. Kalau dia buang skillnya ke Innocent, tumbang tadi Innocent. Tapi oke lah, let it go dan kita akan lihat defensif seperti apa dari CFU Gaming. Dengan tidak adanya purify dari OP, lihat dari sana langsung mencoba untuk karena waduh, Innocent bertahan. Fokus karena belakang dan first play from Foxy. Tidak berhasil menekan siapapun. Detektif mencoba untuk menghindar, dia masih diberikan tapi Yum di depan sana dengan Tsunami Slave. Yang on point, target utama mereka adalah detektif. Tidak bisa menahan damage yang diberikan dan Pastor yang menjadi pilihan utama. Selangor Red Giants take the game 1. 1-0. The defending champion menunjukkan kalau mereka memang